fragmen kematian. Tak ada terang cahaya, pintu dan jendela rapat tertutup, tanpa tamu keluar atau masuk. TV dan koran menjelma makam, dipenuhi nama-nama dan usia. Kematian semakin menjadi musim. Di luar, udara adalah noise yang hambur dari sejumlah tangis. Kabung harus dibendung. Apa yang dapat menyatukan kita selain maut yang begitu lembut, selain tanah yang begitu tabah? Tak ada rencana kemana. Diam dalam yesterday adalah suatu wisata, karena keluar adalah bencana, celaka. Sebab kau memenuhi kota dan benda, mencari atau dihampiri siapa saja, tanpa peta, tanpa jeda. Membawanya ke taman Kamboja, tempat kau tanamkan jasad manusia, tanpa keluarga dan karangan bunga. Dari mana kau berasal? Aku hanya tiba. Pulanglah engkau pada muasal. Kau kata tanpa wujud, jadikan mati yang dari semula hidup. Sementara aku, sejumlah cemas, debar teramat was-was. Maka, di musim yang berkabung ini, membuka payung dalam rumah sendiri adalah pilihan yang akan terjadi. Sebab kau dan kematian tak bisa ditebak, datang atau justru pergi tak memiliki ciri. Dan aku tak ingin merasa terjebak di sini. Payung telah dibuka, akan segerakah berkabung tiba? Nanti pagi namamu ada dalam berita. Tanjung Karang, September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen komunitas. Sudah hadir dua pemuda-pemudi yang cantik, jelita, dan gagah rupawan. Mereka ada di sebuah komunitas yang bernama Kosa Kata. Sebelum baca puisi itu suasana jadi hening, sunyi, mencekam enggak mencekam ya, hanya dengan sunyi sana karena semua diem. Enggak mencekam. Kita kenalan dengan Abang Adabi dengan Mbak Desi. Apa kabar Abang? Baik. Mbak? Iya. Gimana nih keadaan sehari-hari Bang Adabi selama pandemi? Ya kalau selama pandemi sih Kok keadaan ya, kegiatan maksud kegiatan saya. sama sih, semua sama. Kayaknya di rumah aja. Rumah aja ya. Iya. Jadi pejuang ya hari Iya, ini. jadi pahlawan. Jadi pahlawan negara Iya. ya. Oh, iya sama. Kalau Mbak Desi apa nih? Sama ya. Memang belum ada aktivitas ya. Kuliah kan? Baru Kuliah hari ini mulai. Oh, ada. Unila. sama Unila juga. Satu prodi. prodi. Sastra ya. Iya. Iya. Namanya kosakata. Abang Adabi ini adalah sebagai ketua ya, ketua Iya. kosakata yang ke Yang keberapa ya? Kak Dio, Mas Joko, Mbak Upul, Marmin, Riko. Keenam. wah, Enam. 6 sudah lama ya. Sejak Ya, kapan itu berdiri kosakata? 2012. 2012 ya. Yang pertama itu Bang Tio ya. Iya. Bang Tio ya. Apa sih kosakata itu? Kosakata itu kalau dari arti namanya sih dia akronim dari Komunitas Sastra Sukacipta. Itu tuh berdiri pada tanggal 17 November 2012. Ini tuh masih para sepuh-sepuh lah yang mendirikan. Wah, sesepuh. Iya, sepuh Oh lah. iya, senior purba Iya. ya mereka ya. Sudah purba, sepuh. Gitu lah. Terus saya kalau saya pribadi sih tahu kosakata ya semenjak masuk jadi mahasiswa di sini, terus dikenalin ada komunitas ini gitu kan. Nah, saya merasa kayak tertarik sih juga, satu jurusan, satu apa namanya? Satu frekuensi lah sama prodinya ya. Iya, kuliahnya ya. Jadi masuklah. Ya. Nah, itu kosakata itu organisasi komunitas ya. Iya. Komunitas di luar kampus atau di dalam kampus sebenarnya? Dulu sempet di dalam ya. Oh, Sekarang udah di luar. memisahkan diri ya. Visi misi kosakata sendiri itu apa? Visi misi ya. Apa ya? Visi misinya tuh kayak lebih ke untuk kepuasan diri sendiri sih. Oh, ada legalitas nggak ya? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Oh ya, semacam komunitas biasa Iya. yang ngalir begitu aja. Mbak Desi, kenapa sih tertarik dengan bergabung? Kalau ini kan, kalau Bang Adabi kan dia karena satu frekuensi dengan perkuliahannya, terus dia mungkin
menyukai juga dengan sastra kan. Kalau Mbak Desi, Iya. apa senior itu enggak? Enggak gila. Kalau saya pribadi ini lebih kayak nyari lebih tahu daripada yang di dalam kuliah gitu loh. Maksudnya kayak kalau di kuliah cuma dapat segini, kalau misalnya gabungin siapa tahu dapat lebih lagi. Ya, pengalaman Lebih ya. pengalaman. Terus pendalaman sastranya, karena kalau di Iya. kampus kan cuma dikit-dikit Iya, ya. lebih banyak Iya. pendidikannya malah. Iya, teorinya ya, prakteknya Iya. itu kita. Mbak Desi, kenapa ngambil sastra? ngambil di komunitasnya apa di Dua-duanya. Pertama, kenapa kuliah di sastra? Kalau itu kan akhirnya kan praktek bisa di mana saja ya, bisa di komunitas, dan akhirnya nanti kalau kita sudah ke dunia kerja mungkin guru. Iya. Ya kan? Nah, kenapa ngambil sastra dari sekian banyak keilmuan? Gak tahu. Estetik ya. Iya bisa jadi itu, tapi lebih ke ini kalau misalnya mau gabung ini kan karena mau lebih tahu lebih dalam sastranya. Nah terus tuh kayak apa sih, dapat pengalaman lebih juga dari selain dari dalam kuliah gitu. Atau sebelum kuliah pernah teater mungkin atau apa basicnya? belum Enggak? pernah. Belum pernah. Cuman ya? pas ngambil prodi ini apa namanya itu, niatnya kan mau ngambil geografi, terus itu karena ngelihat nilai penalaran lebih besar, kayaknya lebih menjurus ke ini. Terus tuh ada satu penulis buku juga yang emang kayak pengen jadi kayak dia gitu. Oh Oh, iya, inspirasi. motivasinya itu inspirasinya Iya. ingin menjadi seorang penulis buku. Yang akhirnya ya harus penulis buku ya mendalami sastra ya, dunia sastra. Nah, kalau Bang Adabi, kenapa kuliahnya di sastra? Kalau kenapa sih, memang udah minat ya. Minat. Soalnya dari SMA itu ikut organisasi Oke. ekskul teater gitu. Teater, iya. Nah terus pernah ikut teater di Taman Budaya waktu itu bareng anak-anak SMA, dan asik gitu, kayaknya seru, nemuin passionnya lah gitu kan. Ya Ada udah. dunia tersendiri Iya. yang berbeda ya kalau Ada ketika- kepuasan batin gitu. Kepuasan batin iya. Memang biasanya yang masuk sastra itu selain terjebak ya, mungkin terjebak kan lihat tes orang gitu ya, ya kan dari sekian itu kan terjebak. Ada juga yang memang sebelum dia kuliah dia seperti Iya. Abang Adabi, dia ikut teater, dia punya ini, terus dia sering menulis puisi dari kuliah, dari mungkin SMP SMA-nya itu dia sering menulis puisi, akhirnya fokus di sastra. Kalau Mbak Desi kan cita-cita ingin menulis buku. Sudah berapa lama nih sejak Abang Adabi menjadi ketua? Sejak 2019. 19. Ini udah akhir-akhir periode lah. Iya, setahun. Oh, setiap tahun setahun sekali. Iya, setahun sekali ganti. Setahun kali ganti. Iya. Apa saja nih yang sudah dilakukan di Kosakata selama? Kalau kegiatan sih ada kegiatan rutin kayak latihan setiap hari Kamis sama Sabtu. Nah itu tuh latihannya ya tergantung divisi dan minatnya gitu kan. Ada yang ke prosa dan puisi, ada yang ke musikalisasi juga. Nah terus sampai cuman ya kembali lagi di masa gini kan, jadi kehantem corona ini, jadi ya paling ekspresi di dalam rumah kan ya. Kegiatan-kegiatan dalam rumah, mungkin menulis puisi atau Iya. di dalam ini. Coba dong, tadi kan ada Bang Adabi membacakan sebuah puisi dari Mbak Desi. Nah, itu kayaknya puisinya kalau saya dengar agak sedikit menyayat ya. Ada kesedihan di situ. Saya sepintas ya, ada kesedihan di situ. Nah, ceritain dong apa sih makna dari puisi Mbak Desi itu? Tentang apa sih? Tentang apa sih? Enggak cinta kan? Enggak. Oh ya, makanya saya tanyakan. Kan dari judul fragmen kematian ini kayak ngaduin apa sih, ini corona, COVID-19 ini, tentang virus ini Iya. ya sebuah ketakutan ya, ketakutan antara ini mau mati Iya. tapi kok gak jelas ini Tinggal kan. nunggu Kalau giliran. dikubur gitu kan jelas ya mati gitu, ini kok yang mana nih corona, yang mana nih corona, jadi nggak kelihatan ya. Oh iya, makanya tadi saya kurang dengar soal judul ya. Saat membaca saya sedikit ada bahasa-bahasa tentang yang menyayat lah, Iya. kesedihan. Bicara sastra,
bicara tidak seperti bicara bisnis, ya kan? Ada yang bilang nggak komersil lah, gitu ya. Ini oke lah sekarang keidealisan yang muncul, kan ini kuliah tentu ada tujuannya untuk masa depannya. Bicara sastra ini kan apa sih gitu, mau apa sih, gitulah. Iya. Dapat apa sih nantinya gitu loh, kan berat lah. Kalau apalagi kalau orang tua ya, lebih apa? Menurut kita melihat masa depan itu garisnya harus gini, jelas. Kalau sastra itu kan akan segini. Ya enggak. Nah, coba jomplang enggak, gitu ya. karena sama seperti bicara budaya. Iya. Nggak akan ya Nggak stabil. iya, nggak seperti apa nih Kalau selain kepuasan ideal- batin. Oh, iya. Selain kepuasan batin. Baru mau ngomong tadi. Kalau dari idealisme sih kadang pasti muncul gitu kan, kayak ngapain sih gitu kan, kadang stuck juga gitu kan, apalagi udah diantem corona juga kan, makin stuck. Cuman kadang itu kayak ya walaupun kadang stuck tapi kadang juga ada motivasi lagi gitu kan, terus dibimbing sama kakak-kakaknya juga. Nah juga kalau untuk komersil sih emang dulu sebelum dihantam corona nih lumayan lah, kayak buat diminta sini gitu kan, buat ngisi ada lah gitu, buat jajan gitu masih bisa. Kalau untuk itu ya ada, jadi penyemangat juga lah itu gitu kan. Buat jajan loh, bukan untuk beli mobil guys. nggak sampai Itu kenapa coba Mbak Desi itu kan nggak sampai untuk sekedar beli make up, mungkin bisa kan? Ya, coba ke kenapa nggak milih lebih baik manajemen atau apa ya, bisnis ya kan, atau hal-hal yang punya arah masa depan yang sangat tinggi gitu. Itu kan kayak memang kenapa itu? Apa terjebak di dalam kampus nggak? Saya terjebak dulu. Makanya saya korban. Ya. Kalau saya sih kayak ada ketertarikan sendiri, kayak unik. Mau jadi gitu. guru kan? Mungkin Mungkin ke depannya ada cita-cita jadi guru selain penulis buku. bisa jadi. Bisa jadi, iya. Memang kayaknya belum ada cita-cita. Cita-cita. Belum ada cita-cita guys. Mereka ini masih mengalir, Iya. ya kan? Masih Iya. Makanya kalau orang tua kan dari kecil anaknya dituntut jadi mau cita-cita jadi polisi, jadi dokter. Iya. Pas sudah meranjak kuliah bingung, mau jadi apa ya saya? Sama bener. Beneran. Itu saya juga ngalamin. Sedih saya. Yang ada dari kepengurusan, bukan kepengurusan ya, kayaknya nggak banyak ya kepengurusannya. Iya. Ada berapa orang sih yang sekarang aktif di Kosakata? Mungkin bisa diceritakan dari senior sampai hari ini keaktifannya. Senior sih kalau angkatan Kak Tio ya, sisa masih ada sih kayak dateng gitu kan, yang konsisten tuh masih ada kayak Kak Tio, Kak Sule, terus ada Kak Yoga, masih ada, masih sering datang lah. Kalau saya inget tuh Kak Yoga itu. ya, terus turun ke bawah ada Mas Refki, Mas Joko, masih ya ini ya. Nah iya. kalau yang satu angkatan? Kalau dari satu angkatan nih rata-rata dari prodi kita ini. Rata-rata ya. Iya. Ada berapa itu? Ada sekitar 10-20 orang. Kalau 20 sih nggak sampai, kalau 10 sih ada. Nah, dari 10 itu apakah semua kalau bicara puisi, sastra mungkin semua harus belajar ya? Iya. Semua harus. Apakah hanya belajar membaca puisi di sastra atau ada alat-alat? Kan kalau biasanya di kosakata itu lebih dikenal dengan musikalisasinya ya. Iya. Ya, apakah ada yang ditugaskan untuk pegang gitar? Itu Pasti gitu. Kalau untuk spesialisasi sih ada, cuman dituntut semua bisa. Itu semua bisa. Iya. Bisa. Kalau gitar pegang gitar semua bisa. Apa sih kan kayak drum tapi apa Iya. Cuman kalau ya bukan yang gini-gini tuh. Mbak, apa Kajol. namanya? Ya. Karena dunia sastra ini tidak semua orang menyukai ya. Iya. Jarang Benar, sekali. benar. Pasti orang-orang spesial. Bicara budaya orang-orang spesial, bicara sastra orang-orang spesial gitu. Karena
karena dari sekian banyak orang jarang sendiri yang belok. Jarang sendiri yang mungkin bisa kasih masukan para pelajar ya, karena kalau yang sudah di atas ini kayaknya sudah ya, ini udah dia nggak bicara hebat. lagi ya, maksudnya dia nggak bicara lagi soal keidealisan ya. Mungkin para pelajar bisa diajak, ayo dong kita ke kosakata, kenapa menyukai sastra harus begini, coba. Kalau untuk para pelajar ya, terutama yang suka buat instastory gitu kan, yang puitis itu kan. Seperti saya itu. Iya. Tapi saya baru belajar loh ya. Nah itu saya pernah dibilangin sama Kak Tio gitu kan. Memang itu tuh kayak sepele gitu sih, kayak kata-kata yang dianggap kayak sekedar post instastory gitu kan, kayak ini bagus Curahan nih. hati Nah biasa gitu kayak, aja gitu ya. nah kadang-kadang tuh kalau dilihat sama orang yang ngerti itu tuh kayak merasa mengkritik gitu loh Kak. Apa Mbak? Gitu. Atu aja. Nah tuh. Nah jadi tuh kalau menurut saya ya, kenapa sastra ini lumayan untuk cukup diperhatikan lah, untuk supaya hal kayak itu tuh nggak terjadi, nggak gampang terjadi gitu loh. Jadi ya yang diadain, yang di post, yang diberikan itu ya matang gitu. Jadi yang kita post itu walaupun tulisannya tentang cinta, tentang kritikan terhadap pemerintah, tetapi punya nilai sastra yang tinggi. Jadi bacanya tuh wow gitu. Kayak puisi tadi saya ngedengarnya tuh wah gila, itu istilahnya tinggi banget. Coba kalau Mbak Desi coba ajak dong adik-adik kita. Seru sih. Sastra itu unik Ya. kalau masuk ke dalamnya kayak pengen tahu lebih dalam lagi, apa itu lagi. Iya. Ada rasa penasaran yang sangat tinggi akhirnya ya, karena banyak ini ya. Iya. Tapi sekali lagi saya katakan, bicara sastra, bicara itu adalah orang-orang spesial. Hanya orang-orang spesial yang menyukainya, seperti saya. Nama saya Novel, tapi saya nggak suka baca novel. Itu saya. Ya, Bang Adabi, Mbak Desi, terima kasih sudah hadir di studio Cawekam. Obrolannya sebenarnya sangat singkat, tapi sebenarnya ingin mengulik lebih dalam, apa juga waktu yang tidak memungkinkan. Basa-basi banget saya. Oke, saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Adabi dan Mbak Desi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.